Jadi wong filsafat itu kudu ngeyel. Kenapa ngeyel? Ya karena dirinya benar. Kebenaran ini subjektif. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tapi bukan berarti merendahkan objek gitu. Di situ juga menfakta, menemukan kebenaran silahkan. Tapi aku nggak mau disalahkan kan kalau merasa benar. Kalau kamu merasa benar jangan mau disalahkan. Harus kamu jelaskan sampai teler, sampai habis gitu loh. Nah, itu namanya berpikir sampai namanya radikal, apa? Sampai di akar-akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para mahasiswa jurusan MPI dan PAI ya? MPI aja, Magister Pendidikan, Magister Manajemen Pendidikan Islam, program Pasca Sarjana UIN Malang yang saya cintai. Kita lanjutkan kajian kita tentang filsafat ilmu, integrasi agama atau integrasi Islam dan sains. Beberapa kelas saya sudah masuk tentang ini, subjektivisme filosofistik. Saya sudah menyampaikan filosofistik apa belum? Belum ya. Ya ini nanti saya rangkum semuanya. Ya. Nanti kalau supaya menonton yang khusus bicara subjektivisme filosofistik pada kelas lain. Demikian pula saya sudah menyampaikan objektivisme filosofistik kelas lain. Kelas ini saya ingin menyampaikan konstruksi atau konstruktivisme filosofistik. Saya ingin mengulang sedikit tentang subjektivisme filosofistik. Apa yang dimaksud? Ya, secara garis besar bagaimana teori Max Weber yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu bergantung pada subjek. Maka kebenaran sesuatu atau nilai sesuatu itu bukan ditentukan oleh objek, tapi ditentukan oleh subjek. Sehingga lahir namanya fakta subjektif. Kalau fakta itu subjektif, kalau realita itu objektif. Jadi kalau fakta itu subjektif, kalau realita objektif. Yang berbeda sekali dengan Emile Durkheim. Emile Durkheim justru sebaliknya, bukan subjektif segala sesuatu, tapi objektif. Realitas objektif. Subjek mau bicara apapun, tidak merubah keadaan objek. Kamu mau katakan botol ini besar, kecil, atau sedang, atau kecil sekali, atau besar sekali, ya tetap realitasnya objektif, nggak merubah. Ya ini, kamu mau katakan apapun, realitas tetap objektif. Itu kebalikan daripada subjektivisme atau subjektivismenya Max Weber. Tokohnya adalah Emile Durkheim. Ya semua bisa dinalar ya, semua masuk di akal. Bukan akal ya, akal itu bahasa apa? Akal itu bahasa Arab kan? Jadi bisa dirasio, bisa diterima oleh rasio. Nah, hanya orang-orang barat rasio itu sudah dianggap sudah berakal. Padahal dalam kaji integrasi agama ya, integrasi Islam kita mengajarkan rasio itu pirantinya otak. Sedangkan akal itu pirantinya hati. Gitu. Rasio itu otak, moh. Gitu. Alatnya adalah moh, pekerjaannya tafakur. Tafakur di kepala aja. Maka apa yang dilahirkan oleh tafakur itu berupa pikiran. Pikiran ini dalam kaji Islam berfungsi hanya untuk menghidupkan hati.
hati itulah di dalamnya ada akal. Maka proses tafakur dan tadzakur, hati fungsinya tadzakur. Kalau otak adalah tafakur. Apa yang dicerna oleh otak ini harus dikomunikasikan dengan hati yang fungsinya tadzakur. Maka tafakur dan tadzakur melahirkan akal. Maka berakal itu adalah proses atau hasil objektifikasi atau realisasi terhadap tafakur dan tadzakur. Akal, maka ad-dinu huwal aqlu. La dina liman la aqla lahu. Din itu fenomena zahir, gitu. Dia merupakan ungkapan daripada akal. Din itu perilaku zahir. Din itu perilaku zahir. Dia haruslah huwal aqlu. Dia adalah akal. Apa akal itu? Ya gabungan dari tafakur dan tadzakur. Pikiran dan qalbu. Pikiranmu berfungsi, hatimu hidup, dia akan mendorong, memotivasi perilaku zahir yang dimotivasi oleh akal, namanya akal sehat ya, disebut dengan agama atau din. Maka sering saya sampaikan, fenomena zahirnya penduduk Yasrib itu tidak ada beda antara pengikut Nabi dan orang-orang yang beragama selain Nabi. Misalnya Nasrani, Yahudi, dan juga agama-agama lokal yang banyak di situ. Fenomena zahirnya sama. Apa disebutnya? Din. Apa din itu? Din itu berekspresi cinta, menghormati pada apa, siapa, tanpa mempersoalkan suku bangsa, ya toh, warna kulit, perbedaan yang bersifat fisikal, tidak dipersoalkan. Namanya din. Kemudian din ini dialih bahasakan menjadi agama. Jadi kalau kita misalnya agama itu adalah din, agama itu perilaku zahir, fenomena batinnya akal. Maka orang filsafat tasawuf memaknai akal sehat itu ad-dinu huwal aqlu. Agama hanya untuk yang berakal. Bagi yang tidak berakal tidak perlu beragama. Itu maksudnya semacam itu. Ekspresimu baik berupa din. Din itu kan menghormati, menghargai siapapun, apapun terhadap orang lain tanpa mempersoalkan hal-hal yang sifatnya fisik. Perbedaan bahasa, warna kulit, status sosial dan lain sebagainya. Yang penting menghormati, berlaku baik, namanya din. Agama. Nah, bedanya di akal, itu aja. Apa akal itu? Ya, akal itu qalbu, rasanya. Kalau ketika kamu berdin itu, akalmu itu kau fungsikan kepada Nabi, maka disebut dengan dinul Islam. Ya, kalau akalmu itu ketika berdin itu dimotivasi oleh animismenya, berarti dinu animisme. Gitu loh. Dinu Katolik, dinu Protestan, dinu Buddhis dan lain sebagainya. Ya loh, bisa dipahami. Ad-dinu huwal aqlu, la dina liman la aqla lahu. Saya kembali kepada teori subjektivisme Max Weber yang mengatakan dalilnya bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh subjek. Maka misalnya kalian ya mahasiswa sebagai realitas subjek, saya sebagai realitas para mahasiswa sebagai faktualitas subjek. Jadi kalau fakta itu subjek, kalau realitas objek. Nanti jangan kacau ya. Realita, fakta, data. Realita itu objektif, fakta itu subjektif. Simpulan realita yang bersifat objektif oleh subjek yang bersifat faktual namanya data. Faktanya semacam itu ya, fakta itu subjektifmu, gitu. Maka faktamu dengan fakta saya bisa jadi berbeda. Kenapa?
karena fakta saya ketika memfaktualisasi terhadap realitas objektif, sudut pandangnya bisa berbeda dengan kamu, maka datanya bisa tidak sama. Ketika melihat kopiah ini kan bingung ngoper atau bingung ngoper atau? Ya aku tuh bingung ngono. Engko rungokno meneh. Bingung ngopo to karepe. Sajane enggak bingung asli. Ini realitas objek kan, kopiah kan? Ya toh. Saya sebagai faktualitas subjek. Saya melihat ini dari sudut pandang sini. Maka yang terlihat adalah ini. Ya toh. Sedangkan Mas Soleh sudut pandangnya wijahnya sana. Maka faktanya berbeda kan? Fakta berbeda. Ya toh. Datanya bisa tidak sama, sajiannya bisa tidak sama. Maka data itu tidak harus sama itu loh. Sering kan, aku mencari data loh, data kok dicari. Data itu olahan, maka di sajian namanya sajian data. Yang kamu temukan adalah realitas objek. Realitas objek kamu faktualisasi sebagai subjek, diolah menjadi sajian data. Nanti kalau ujian itu kudu ngono. Kadang dosennya juga bulet. Tapi kamu kudu ngotot gitu. Kamu kudu ngotot. Coba baca bukunya Max Weber, coba baca bukunya Imre Durkheim, ngono carane. Mana bukunya? Golekno dhewe ngono. Jadi wong filsafat itu kudu ngeyel. Kenapa ngeyel? Ya karena dirinya benar. Kebenaran itu subjektif. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tapi bukan berarti merendahkan objek gitu. Di situ juga menfakta, menemukan kebenaran silahkan. Tapi aku nggak mau disalahkan kan kalau merasa benar. Kalau kamu merasa benar jangan mau disalahkan. Harus kamu jelaskan sampai teler, sampai habis gitu loh. Nah, itu namanya berpikir sampai namanya radikal. Apa? Sampai di akar-akarnya. Jadi kebenaran sesuatu itu ditentukan oleh subjek. Maka misalnya saya adalah realitas objek, mahasiswa sebagai subjek. Maka masing-masing orang akan subjeknya berbeda-beda simpulnya. Nah, kebalikannya adalah Imre Durkheim, yaitu segala sesuatu itu adalah objektif, realistik, bukan subjektif. Artinya apa? Bahwa simpulan oleh subjek sebanyak apapun tidak akan merubah realitas objek. Nah, kemarin sudah saya gabungkan bagaimana subjektivisme itu terhadap filosofistik. Bagaimana objektivisme itu terhadap filosofistik. Ini di awal-awal sudah saya sampaikan ya. Nah, kebalikannya adalah Imre Durkheim, segala sesuatu bukan subjek tapi objek, ditentukan oleh real. Kenapa? Apapun yang disimpulkan oleh subjek tidak akan merubah objek. Kamu mau katakan cantik, mau katakan kurang cantik, mau katakan jelek, mau katakan apapun, objek tetap realistik, realitasnya tetap objektif. Masuk di akal ya, masuk di pikiran maksudnya, bukan akal ya. Jadi karena bahasa Indonesia itu kan akal itu seolah-olah ini, padahal akal itu bukan itu. Baik, saya akan masuk kepada ini, konstruktivisme filosofistik. Teori konstruksi kan. Jadi dari gabungan subjektivisme, objektivisme, lalu lahir namanya konstruksi, teori konstruksi. Apa teori konstruksi itu? Bahwa segala sesuatu atau simpulan sesuatu itu bersifat konstruksi oleh subjek terhadap objek. Maka di situ ada namanya konstruksi atau konstruksivisme, tokohnya Peter Berger ya. Peter apa Peter sih bapaknya? Peter ya, Peter Berger, pengikutnya disebut Bergerian. Ini menggabungkan dari dua, bahwa segala sesuatu, simpulan sesuatu itu bukan objektif dan bukan pula subjektif, akan tetapi adalah bersifat konstruksi subjektif terhadap realitas objek.
adalah konstruksi subjektif terhadap realitas objektif. Maka di situ ada terjadi namanya dinamika. Dinamika subjek terhadap objek, lalu terjadi namanya proses eksternalisasi subjek terhadap objek, dan proses internalisasi objek terhadap subjek. Nanti ada istilah eksternalisasi, ada istilah internalisasi, itu adalah teori konstruksi yang dibangun oleh Peter Berger. Bahwa segala sesuatu itu bukan subjektif dan bukan pula objektif, tapi adalah konstruksi subjektif terhadap objektif secara dinamis. Sehingga di situ terjadi namanya proses eksternalisasi subjek terhadap objek dan internalisasi objek terhadap subjek secara dinamis. Jadi ada kata dinamis loh. Dinamis itu berarti tidak final itu. Misalnya saya sebagai subjek ketika merealisasi atau mensubjektifikasi terhadap realitas objek, nah, lalu terjadi namanya proses eksternalisasi subjek saya terhadap objek, lalu saya menyerap internalisasi objek terhadap kepada subjek, maka disitulah terjadi namanya konstruksi. Simpulan saya ini adalah dinamis. Sekarang bersimpulan seperti ini, lain waktu beda. Ya toh? Lain keadaan tidak sama. Itulah yang disebut dengan dinamis. Jadi konstruksi dinamis antara subjek dengan objek. Jadi podo wae loh aslinya, ya enggak? Sama saja. Intinya filsafat itu. Nanti ada aliran realisme, ada aliran idealisme, ada aliran macam-macam, itu baca sendiri aja. Ada 6 yang terkenal kan. Nah, bagaimana konstruksi fisme ini yang dibangun oleh Peter Berger ini terhadap filosofistik. Nah, pertanyaannya sekarang apa sih filosofistik itu? Ini pernah saya sampaikan belum? Pernah kan? Yang filosofistik. Sebenarnya istilah saya itu, cuma belum saya patenkan aja. Ya, belum saya patenkan. Perkataan atau bangunan teori filosofistik didasarkan pada pemikiran filsafat dan tasawuf, serta thariqah yang kemudian disebut dengan epistemologi agama. Apa filsafat itu? Filsafat itu kan bicara apa, bagaimana, untuk apa, ya toh? Bicara ontologik, epistemologik, aksiologik, disebut dengan berpikir filosofis. Berpikir filosofis itu melahirkan pola pikir rasionalistik, materialistik, hedonistik. Rasionalistik ya, bukan akliyah loh ya. Rasionalistik, materialistik, hedonistik. Nah, hal semacam ini dianggap belum beragama, alias masih maka ada aliran ateis dan sebagainya, anti Tuhan. Kenapa? Karena agama itu kan cenderungnya tidak rasional, tidak material, dan tidak pula hedonistik, tapi bersifat nikmat ya. Maka pola pikir apa, bagaimana, untuk apa? Lewat sana bisa? Dikunci. Ya sini belakang sini. Apa? Oh. Salaman maksudnya. Sini. Ayo. Wajah baru ya? Oh iya. Oh iya. Iya wis. Ya ini kan peralihan dari online kepada offline. Saya dulu walaupun kuliah itu wajib online ya, saya tetap offline. Artinya apa? Saya tetap mengadakan kuliah offline, siapa yang bisa ikut, tapi tetap memfasilitasi yang online. Jangankan offline saja banyak yang tidur. Terus yang online itu
Ono ning kamar mandi ada yang males. Baik. Jadi saya ulangi, apa filosofistik itu? Itu didasarkan pada dasar pemikiran atau pola pemikiran atau bangunan pemikiran filsafat, tasawuf, dan thariqah. Apa filsafat itu? Filsafat itu bicara apa, bagaimana, untuk apa. Bicara ontologik, epistemologik, dan aksiologik. Sehingga pola pikir semacam ini hanya melahirkan namanya rasional, aliran rasionalistik, materialistik, hedonistik, yang dianggapnya belum beragama. Lah, apa munasabahnya yang paling tepat integrasinya kepada agama? Agama dalam hal ini adalah totalitas kehidupan kita. Filsafat, ilmu, integrasi, agama, dan sains kan gitu kan? Apa integrasi agama itu? Ya, agama itu intinya kan hati. Agama itu bersifat irasional, nggak masuk di rasio kan? Nggak bisa dijangkau oleh akal, oleh rasio kan? Bagaimana orang mati bisa hidup kan? Ya toh. Irasional, lalu spiritual, dan bersifat apa lagi? Doktrinal itu kan? Ya toh. Bersifat doktrinal, irasional, spiritual. Doktrinal, doktrin lah, percaya karepmu nggak percaya karepmu, ya toh. Doktrinal, irasional, lalu spiritual. Dalam lagi, itulah agama. Nah ini tepatnya adalah tasawuf. Maka sering saya sampaikan tasawuf itu objeknya 5. Semua menyangkut hati. Pertama adalah iman. Iman kan dalam hati. Al-imanu mawuqdira fil qalbi, ya toh. Sesuatu yang terukir kuat, ukiran yang di dalam hati. Kemudian disebut dengan kitab atau catatan. Wujudnya iman kan? Tidak ada ragu di dalamnya. Maka dzalikal kitab la raiba fih. Inilah iman. Ya. Yang kedua adalah ilmu. Ilmu dengan pengetahuan tidak sama. Maka saya katakan, kalau para filosof murni yang belum berintegrasi Islam, bahwa ilmu itu bebas nilai. Ya toh, pernyataan umum ini, semua filosof. Coba saya browsing. Semua para filosof atau pakar filsafat mengatakan ilmu itu bebas nilai. Mereka mengandaikan pisau. Pisau itu apa yang salah dengan pisau, ya kan? Kan tergantung orangnya. Kalau digunakan untuk membunuh maka, kalau digunakan untuk mengiris daging dan lain sebagainya, maka bebas nilai. Maka ketika didekati dengan pendekatan tasawuf, ilmu itu tidak bebas nilai, alias ilmu itu bernilai. Apa nilainya ilmu? Kebenaran. Yang bebas nilai itu adalah pengetahuan. Ini bedanya ya. Jadi bedanya filosof murni dengan filosofistik nanti itu loh. Maka ilmu para ilmuwan muslim ya, ilmu dengan pengetahuan tidak sama. Kalau kamu hanya belajar filsafat murni, ilmu dengan pengetahuan tidak ada beda.